Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrul lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar masalah salat syuruk, ya. Nah, berkaitan dengan salat syuruk ini ada dua hadis Nabi SAW. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syam summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tamatun. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW menguatkan dan menekankan dengan sabdanya, sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka ajri hajin aw mu'tamarin taman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap di tempat salatnya sampai melaksanakan salat sunnah duha, maka ia mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Nah, ini adalah dua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat syuruk. Nah, apa yang dimaksud dengan salat syuruk? Syuruk itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata syaraqatus syams yang berarti terbit. Jadi salat ini adalah salat yang dilakukan setelah matahari terbit. Jadi bukan pas matahari terbit, tapi setelah matahari terbit dan meninggi. Nah, sehingga bagi orang yang salat subuh secara berjamaah kemudian ia melanjutkan untuk duduk di tempat salatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, setelah itu dia bisa sholat 2 rakaat. Sehingga namanya isyraq ini adalah dikaitkan dengan apa? Dengan waktu, yaitu waktu terbitnya matahari. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sama dengan sholat duha? Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, duha itu
diambil dari kata ya ad-dahwu. Nah, di dalam surat Thaha ayat 119 disebutkan wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di surga itu kalian tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Maka duha itu berarti siang hari yang mulai memanas, ya. Sehingga solat ini adalah solat yang dilakukan ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwasannya ini adalah solat sunnah duha yang dilakukan di awal waktu. Sehingga nanti pelaksanaan solat duha itu ada dua yang itu berbeda, ya. Yang pertama adalah dengan merangkai sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir di tempat sholatnya, tidak bergeser sampai terbit matahari. Setelah itu menunggu beberapa menit, sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat duha, ya, yang dilakukan di awal waktu. Dan sholat duha ini juga disebut dengan sholat apa? Syuruk atau sholat isyraq, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sholat duha itu bisa dilakukan ya setelah matahari meninggi tanpa dimulai dengan sholat subuh berjamaah dan duduk berzikir, dan itu bisa dilakukan di beberapa waktu sampai ya menjelang ya tergelincirnya matahari. Nah, sehingga dua cara ini adalah dua cara yang berbeda. Pertama dilihat dari waktu pelaksanaannya. Kalau sholat isyraq atau sholat sunnah duha di awal waktu itu dilakukan hanya di awal waktu saja. Berbeda nanti dengan sholat duha biasa, mulai dari awal waktu sampai akhir, yaitu menjelang zawal. Kemudian dari jumlah rakaatnya itu berbeda. Kalau sholat duha di awal waktu itu hanya 2 rakaat, tetapi kalau sholat sunnah biasa itu boleh lebih dari 2 rakaat. Kemudian yang ketiga dari sisi tempat, ya, sholat duha di awal waktu itu dilakukan di masjid. Sedangkan sholat duha yang biasa itu boleh dilakukan di selain masjid. Nah, termasuk di dalamnya adalah sebabnya. Ya, sholat duha di awal waktu itu sebabnya adalah apa? Karena sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir ya di dalam masjid di tempat dia sholat hingga matahari ya terbit. Nah, jadi sebetulnya sholat isyraq atau sholat syuruk ini adalah sholat duha, tapi dia dilakukan di awal waktu dengan cara rangkai dengan sholat subuh berjamaah ya, subuh sholat hingga belasan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau kan itu adalah salat lakinna in addaitaha mubakkiran min hina asyraqatis syam wartafa'i qid ramhin fahiya salatul isyraq. Tapi kalau dilakukan ya pada awal waktu ketika setelah terbitnya matahari meninggi setinggi tumbak, maka itu disebut dengan salat isyraq. Wa in kana fi akhiril waqti aw fi wasatil waqti fa innaha salatud duha. Kalau itu dilakukan ya di akhir waktu atau di tengah waktu daripada salat duha, maka itu disebut juga dengan apa? Salat duha. Nah, jadi ini adalah salat duha yang cara melakukannya itu berbeda ya, sehingga nanti salat duha itu bisa dilakukan dengan 2 cara tersebut ya.
Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa keutamaan salat duha ini bisa didapatkan? Ya. Di dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan beberapa syarat. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah dengan salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Ya, nah duduk di tempat sampai terbit. Jadi ar-ribat ini artinya apa? Menjaga ikatan satu amal dengan amal yang lainnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian duduk nanti sampai apa? Isya. Itu namanya ar-ribat. Ya, mengikat sholat maghrib dengan sholat apa? Isya dengan menunggu. Ya. Termasuk juga apa? Setelah seseorang itu sholat subuh, kemudian apa? Dia menunggu duduk berzikir, ya, sampai terbit matahari, kemudian sholat duha di awal waktu, ini juga adalah apa? Ar-ribat. Ya, karena nanti apa? Mengikat antara sholat subuh dengan sholat duha di awal waktu, ya, dengan duduk berzikir di tempat sholatnya di masjid. Nah, kemudian nanti syarat yang keempat adalah apa? Sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat isyraq atau ya sholat sunnah duha di awal waktu. Ya. Nah, maka keutamaan ini nanti berlaku ya pada beberapa golongan ya manusia. Yang pertama adalah apa? Laki-laki dan wanita yang sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian ingin melanjutkan dengan sholat duha, ya, maka caranya dengan apa? Duduk berzikir sampai nanti terbit matahari, setelah itu sholat duha. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pun berlaku bagi laki-laki yang sholat sendiri di rumah karena ada uzur syar'i. Ya, seperti misalkan sakit, kemudian sholat subuhnya di ya rumah walaupun sholat sendiri, ya, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari dengan berzikir, setelah itu sholat 2 rakaat. Maka laki-laki yang sholat sendiri di rumah karena ada uzur syar'i atau halangan syar'i, maka dia tetap mendapatkan keutamaan dari sholat sunnah duha di awal waktu. Nah, yang ketiga adalah wanita yang sholat subuh di rumah, ya, baik itu ada halangan syar'i ataupun tidak. Jika ia melakukan hal yang sama, sholat subuh kemudian ya duduk berzikir di tempat sholatnya sampai terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat di rumah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan ya dari sholat isyraq atau sholat ya syuruk. Nah, mengapa demikian? Karena wanita itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sehingga wanita menjadi kelompok yang dibolehkan untuk sholat di rumahnya. Kalau dia sholat di rumahnya dan melakukan hal yang sama, ya, maka apa? Dia tetap mendapatkan pahala daripada keutamaan sholat apa? Isyraq, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan batas waktu. Ya. Kita sudah memahami bahwasannya sholat isyraq itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu.
Nah, sehingga nanti untuk pelaksanaannya tidak tepat pada terbit matahari. Ya, karena nanti ada larangan untuk ya sholat sunnah pada 3 waktu. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ya kami dilarang untuk melakukan sholat dan ya menguburkan jenazah di 3 waktu tersebut, yaitu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian pada saat ya matahari itu tergelincir, kemudian yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Nah, sehingga untuk pelaksanaan sholat isyraq ini atau sholat sunnah duha di awal waktu, ya lebih baik menunggu sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya. Supaya nanti apa? Tidak masuk kepada larangan ya bertepatan apa? Sholat ya saat terbit matahari. Ya. Karena larangan untuk sholat pada saat terbit atau saat terbenam, saat zawal atau tergelincir, salah satu ilat atau alasannya adalah supaya tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Ya, sehingga nanti perlu untuk apa? Ditunggu ya 10 sampai 15 menit ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa? Tidak langsung melaksanakannya itu apa? Pada saat tepat ya terbit matahari. Ya, walaupun nanti mungkin ada waktu isyraq yang sudah disediakan di masjid seperti itu, lebih baik kita apa? Menunggu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah seseorang yang sudah melakukan sholat sunnah duha di awal waktu itu boleh untuk sholat sunnah duha yang lainnya? Nah, maka apa? Orang yang mengerjakan sholat syuruk hakikatnya dia mengerjakan sholat apa? Duha. Sehingga bagi orang yang sudah mengerjakan sholat syuruk, maka apa? Dia boleh untuk melakukan sholat sunnah duha. Ya, karena nanti sholat duha itu tidak harus dilakukan di satu titik waktu. Jadi boleh untuk dilakukan di rentang waktu sholat duha sejak matahari itu setinggi 1 tombak hingga nanti apa? Sebelum istiwa atau matahari itu berada di tengah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau seseorang itu sudah mengerjakan sholat duha di awal waktu, dia boleh untuk melakukan sholat duha di akhir waktu. Ya, misalkan sholat syuruknya jam 6.15 atau setengah 7, kemudian mengerjakan sholat syuruknya misalkan apa? Menjelang ya waktu sholat zuhur, seperti itu. Yang penting nanti apa? Ya, pelaksanaan sholat itu dilakukan di rentang waktunya. Nah, sehingga kalau kita lihat antara sholat duha dengan sholat malam itu punya hubungan yang sangat kuat. Ya. Di dalam sholat malam, Nabi SAW itu tidak membatasi jumlah rakaat. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW ya yang menyebutkan sholatul lail masna masna fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Salat subuh itu salat malam itu dua. Kalau seseorang itu khawatir masuk waktu subuh, maka bersegeralah witir dengan satu rakaat. Ya. Dua ini tidak dibatasi. Nah, maka bagi seseorang yang terlewat dari salat malam, maka jangan meninggalkan salat sunnah di siang hari, yaitu salat duha. Sehingga menurut pendapat yang sahih, salat duha itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Ya, tidak terbatas apa? Jumlah rakaatnya. Ya. Sehingga apa? Boleh melakukan salat duha itu sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti pada hari Jumat. Ya, dalam hari Jumat itu kan ada ya 5 waktu. Ketika seseorang itu masuk waktu sholat Jumat pertama, dia seperti berkurban seperti unta. Masuk waktu sholat kedua seperti berkurban dengan ya sapi.
masuk waktu sholat ketiga seperti berkurban dengan kambing, masuk waktu sholat keempat seperti berkurban dengan ayam, masuk yang kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Nah, itu dimulai adalah apa? Sejak waktu atau selesainya sholat subuh sampai nanti apa? Menjelang imam atau khatib naik mimbar. Nah, jadi yang mendapatkan seperti kurban dengan unta itu kalau dia menunggu sejak apa? Selesai sholat subuh sampai nanti imam naik mimbar. Nah, maka disitulah seseorang itu menyibukkan untuk melakukan apa? Sholat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, sholat itu sebetulnya sholat sunnah duha. Ya, walaupun sebagian orang menyebutkan apa ini sholat namanya sholat intizar, sholat menunggu ya datangnya apa imam ataupun khatib seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan masalah zikir. Ya, apa yang dimaksud dengan zikir di dalam hadis tersebut? Ya, ketika seseorang itu sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Maka zikir ini ada dua, ada zikir yang bersifat umum. Ya, zikir bersifat umum misalkan duduk di dalam majelis ilmu, itu adalah termasuk apa? Zikir. Kemudian yang kedua ada zikir yang bersifat khusus, yaitu zikir seperti zikir pagi atau zikir ya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, tetapi semuanya masuk ke dalam apa? Makna berzikir. Nah, bagaimana kalau setelah duduk sholat subuh kemudian tertidur, tidak berzikir, maka tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Kalau dia apa? Ya, setelah sholat subuh malah tertidur walaupun dalam posisi duduk, ya, tapi tidak apa? Menyibukkan diri untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebetulnya masih banyak pembahasannya tapi karena waktu yang terbatas, kemudian sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap dua peristiwa yang berbeda. Jadi yang pertama, setelah subuh duduk tenang menunggu waktu sholat syuruk. Yeah. Kemudian yang kedua, waktu tersebut itu waktu yang sangat rentan karena menyiapkan kesibukan harian yang padat, termasuk menyiapkan sarapan anak dan sebagainya, dan ini tidak bisa dihindari. Nah, saya bertanya bagaimana mensinkronkan kedua ini supaya bisa berjalan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya berkaitan dengan keutamaan duduk berzikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, itu tidak dilihat apakah orang ini ada kesibukan atau tidak. Semua kita punya apa? Kesibukannya masing-masing. Tetapi menyiapkan waktu, mengkhususkan waktu. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan zikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari ini ibaratnya adalah apa? Ya, sarapan untuk ruh kita. Ya. Jadi makanan untuk ruh kita itu dimulai dari apa? Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Sehingga waktu ini waktu yang sangat krusial, waktu yang sangat penting bagi seorang apa? Muslim.
ketika apa dia menguatkan jiwanya, ruhnya. Nah, kenapa? Ruh dan jiwa itu perlu imunitas. Nah, imunitasnya itu dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fisik itu perlu apa? Ya, imunitas dengan asupan yang baik. Nah, sehingga ketika kita memulai waktu pagi ini dengan zikir, ini adalah asupan buat ruh kita, buat apa? Jiwa kita. Kalau jiwa seseorang itu kuat, maka fisik itu akan apa? Mengikutinya. Nah, sehingga nanti secara teknis tentu apa? Ini bisa kita atur berkaitan dengan apa? Ya, kebutuhan untuk menyiapkan ya anak-anak sekolah, untuk melayani suami dan lain sebagainya. Tetapi ini jangan dilewatkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pun termasuk daripada awal keberkahan dari waktu seseorang. Ya. Maka di dalam doa Nabi SAW untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini pada pagi harinya. Maka awal keberkahan pagi hari itu adalah dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini waktu yang sangat penting bagi kita untuk menyibukkan dengan apa? Dengan zikir, ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya apa? Bisa kita atur, Pak, berkaitan dengan apa? Mengatur waktu ya, supaya kita bisa untuk zikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada lagi mungkin? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan tetap di tempat sholatnya. Nah, tadi itu mungkin perlu dijelaskan. Ya. Duduk setelah sholat subuh berzikirnya di tempat itu atau maksudnya di masjid itu, mungkin di belakang kayak pas belakang, atau kebetulan ada urusan ke toilet kemudian balik lagi, apa termasuk kriteria masih berada di tempat sholatnya? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Terus yang kedua, kemudian tadi kalau ada sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu, sedangkan batasan duha itu sampai tergelincirnya matahari sampai waktu zuhur, berarti Ustaz. Okay. Berarti menjelang akhir atau menjelang waktu zuhur itu memang ada kesempatan sholat duha gitu, Ustaz, ya. Okay. Atau termasuk keutamaan yang terakhir itu duhanya mepet banget itu. Yeah. Mungkin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena dalam riwayatnya disebutkan fi musallahu, di tempat sholatnya. Nah, di tempat sholatnya ini apakah di tempat dia itu sholat, ya, dalam arti seperti itu, ataukah di masjid tempat dia itu sholat. Nah, maka sebagian ulama yang sangat ketat, ya, itu apa? Menyebutkan syaratnya itu duduk di tempat apa? Sholatnya. Jadi kalau dia bergeser seperti mengambil mushaf misalkan, itu sudah tidak memenuhi apa? Syarat seperti itu. Ya. Nah, tetapi apa? Sebagian ulama, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, bahwasanya apa? Di tempat sholatnya itu adalah apa? Di masjidnya. Karena yang dimaksud dengan duduk di sini maknanya untuk tujuan ar-ribat, menunggu apa? Amal berikutnya itu sholat duha. Ya, artinya apa? Boleh saja seseorang itu apa? Berpindah tempat selama masih di tempat yang digunakan untuk sholat, yaitu apa? Masjid. Ya. Sehingga apa? Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, hafizallahu taala, beliau merupakan anna rajiha annahu la yustaratu baqa'ul musalli fil makani alladhi shalla fihi. Ya, famadama fil masjid yadhkurullah ta'ala fa innahu yurja lahu husul dzalika tsawab. Jadi pendapat yang rajih tidak disyaratkan untuk duduk, ya, seorang yang sholat itu di tempat di mana dia itu apa? Sholat. Tetapi selama dia berada di dalam masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Mudah-mudahan dia tetap apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, keutamaan pahala tersebut, ya. Jadi sama nanti kasusnya misalkan apa? Setelah sholat subuh kemudian ketemu dengan seseorang, kemudian mengucapkan salam, atau nanti apa? Bersalaman, setelah itu apa?
duduk zikir, maka itu pun juga apa? Masih tetap masuk di dalam keutamaan tersebut ataupun apa? Syarat tersebut, karena apa? Ya, intinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Termasuk juga berwudu atau misalkan memperbaharui wudu, itu termasuk perkara yang daruri, yang harus mau tidak mau dia apa? Keluar ke kamar mandi, termasuk di dalamnya apa? Buang air kecil, buang air besar, seperti itu. Nah, berbeda nanti kalau itu dilakukan secara terputus. Salat subuhnya berjamaah di masjid tapi zikirnya di rumah. Nah, maka itu terputus, tidak apa? Tidak nyambung, sehingga apa? Tidak masuk di dalam perkara ribat, seperti itu. Nah, jadi wallahu alam, ya, pengertian di tempat salatnya itu adalah di masjid di mana dia salat, ya. Tapi kalaupun untuk berhati-hati, dia apa? Di tempat salat di mana dia apa? Salat tersebut, gitu. Wallahu alam bishawab, ya. Kemudian yang kedua adalah salat duha itu lebih utama dilakukan pada siang hari, ya. Jadi disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika apa? Anak seekor unta atau kambing itu melepaskan mulutnya dari puting susu induknya karena sengatan sinar matahari. Nah, sehingga semakin siang salat duha itu lebih utama untuk dilakukan, ya. Jadi semakin panas salat duha itu apa? Lebih utama untuk dilakukan. Walaupun nanti apa? Boleh di awal waktu, di tengah waktu, tapi yang utama adalah apa? Ketika ya panas matahari itu sudah mulai menyengat, seperti itu. Ya, begitu. Wallahu alam bisa. Okay. Masih ada, monggo. Nanti setelah ini mungkin ibu-ibu kalau ada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana derajat 2 hadis yang tadi Ustadz sebutkan di awal supaya kita lebih mantap dalam menjalankan amalan sholat syuruk ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk bersodakoh di pagi hari ini apakah termasuk kategori berzikir Ustadz? Kalau tidak ya berarti tidak termasuk dalam kategori itu nih. Gimana yang kedua tadi? Saya ingin bertanya untuk bersodakoh ini apakah bisa disebut kategori berzikir misalnya? Oh, Oke, begitu Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi status atau derajat hadis ini termasuk hadis yang sahih, ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Syekh Albani rahimahullah menghasankan di dalam Sahih dan Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan riwayat Imam Tabrani, demikian pula Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, ya. Jadi sahih karena dikuatkan oleh jalur periwayatan hadis yang lainnya. Nah, tentu nanti apa? Penelitian hadis ini termasuk ya namanya ilmu nadhari, ilmu yang berkaitan dengan ya apa namanya penelitian, sehingga nanti bisa saja itu berbeda penelitian satu ulama dengan ulama yang lainnya. Tetapi yang menjadi pegangan di dalam masalah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan kesahihan hadis tersebut. Jadi insya Allah 2 hadis ini hadis yang pertama hasan, yang kedua hadis sahih li ghairihi. Kedua-duanya masuk dalam hadis makbul, hadis yang diterima, ya. Nah, kemudian yang kedua, sedekah itu tidak termasuk di dalam apa? Di dalam zikir. Ya, jadi dia amal kebaikan, amal ketaatan, tapi tidak masuk di dalam apa? Di dalam kategori zikir. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya. Mungkin dari Ibu ada, silakan dari jamaah. Ibu mungkin ada. Ada, oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, mau bertanya kalau kita sholat malam atau habis subuh menunggu syuruk, kadang kita zikir sampai ketiduran, itu apakah kita harus memperbarui wudhu atau bisa langsung sholat lagi? Ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nah, jadi hal-hal yang membatalkan wudu ini ada dua. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu yang disepakati oleh para ulama, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubur dan kubur. Baik yang keluar itu yang biasa atau yang tidak biasa. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pembatal ulama yang ini mukhtalafun fihi, diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya adalah tidur. Apakah tidur ini membatalkan wudu ataukah tidak? Ya, maka nanti ada perincian berkaitan dengan tidur. Kalau tidurnya itu dengan cara tidur yang berbaring, apalagi sampai pulas, maka ini menyebabkan batalnya wudu. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar keluar sesuatu dari dubur, seperti buang angin, ya, seperti itu. Tetapi kalau posisinya posisinya duduk, kemudian dia tertidur, maka itu tidak membatalkan wudunya, sehingga nanti bisa langsung untuk melaksanakan sholat duha. Kalau misalkan setelah sholat subuh atau nanti setelah sholat malam, bisa langsung untuk melakukan sholat subuh. Ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan tidur dalam kondisi apapun itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nanti caranya bagaimana kalau misalkan kita tertidur, kita minta bantuan orang lain untuk menemani. Kalau nanti pas bangun, tadi pas saya tidur buang angin atau enggak? Nah, gitu ya. Kalau misalkan enggak buang angin, berarti sudah enggak usah berwudu, ya, seperti itu. Ya, atau nanti sama suaminya, Bu, ya, nanti. Ya. Nah, jadi itu, Bu. Jadi berkaitan dengan tidur. Jadi kalau misalkan tidurnya dalam posisi duduk, ya, maka itu tidak membatalkan wudu kalau memang tidak keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu dubur dan kubur, seperti itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.